Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga saja semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita yaitu belajar daring. Adapun pembahasan kita pada saat ini yaitu menentukan fungsi kuadrat. Untuk lebih jelasnya tentang menentukan fungsi kuadrat ini, mari kita bersama-sama menonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat, khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 9 latihan 2.4. Ke materi dulu. Jika diketahui titik potong dengan sumbu X di titik X1,0 dan titik X2,0, maka fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A kali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Ini yang perlu kita ingat. Ini formula yang pertama atau rumus yang pertama. Y sama dengan, perlu ingat-ingat, A kali X min X1 dikali X min X2. Ini jika diketahui titik potong dengan sumbu X. Dua titik potong ya di sini. Terus sekarang menuju ke formula yang kedua. Jika diketahui titik balik, misalnya titiknya saya beri nama H, K, maka fungsi kuadratnya adalah Y min K sama dengan A kali X min H kuadrat. Ini yang perlu kita ingat-ingat. Titik baliknya H, K. Fungsi kuadratnya Y min K sama dengan A kali X min H kuadrat. Ini formula yang kedua. Lanjut ke formula yang ketiga atau rumus yang ketiga. Jika diketahui 3 titik, maka fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini yang perlu kita ingat. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Langsung ke soal-soalnya. Yang pertama, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat min 1,1, 0, min 4, dan 1, min 5. Berarti kita lihat di sini apakah ada titik balik ataukah ada titik potong dengan sumbu X. Di sini kalau titik potong dengan sumbu X berarti harus ada koma 0, 0. Nah di sini cuma koma 1, min 4, min 5. Jadi tidak ada. Terus titik baliknya juga tidak ada. Jadi kita pakai rumus yang ketiga atau formula yang ketiga yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kita masukkan untuk titik yang kedua dulu 0, min 4. Berarti artinya titik itu X, Y. Jadi X nya 0, Y nya min 4. Y nya saya masukkan min 4 sama dengan A nya tetap X nya kita ganti 0 kuadrat plus B tetap kali X nya kita ganti 0 plus C. Dari sini berarti min 4 sama dengan A kali 0 kuadrat berarti 0 plus B kali 0 juga 0 plus C. Jadi tinggal C saja. Jadi min 4 sama dengan C. Ini kita beri nama persamaan 1. Terus sekarang dari titik min 1,1 berarti X nya min 1, Y nya 1. Jadi kita masukkan di sini lagi. Y nya kita ganti 1, X nya kita ganti min 1. Jadi 1 sama dengan A kali min 1 kuadrat plus B kali min 1 dikurangi 4. Di sini A kali min 1 kuadrat, min 1 kuadrat itu yang kita hitung dulu. Min 1 kuadrat kan 1 kali A berarti A plus B kali min 1 min 1B atau langsung kita tulis min B.
Di sini ada min 4, saya pindah ruas ke kiri jadinya plus 4. Karena di sini negatif, kalau pindah jadi berbalik tanda, berarti positif. Jadi 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Berarti 5 sama dengan A min B, itu kita beri nama persamaan 2. Sekarang titik yang ketiga, 1, min 5, berarti X-nya 1, Y-nya kita ganti min 5. Berarti Y-nya kita ganti min 5 sama dengan A dikali X-nya kita ganti 1 kuadrat plus B kali 1 ditambah C, C-nya tadi min 4. Kita hitung 1 kuadrat 1 kali A plus B kali 1 B. Min 4 saya pindah jadi plus 4. Jadi min 5 plus 4 berarti punya utang 5 dibayar 4. Berarti punya utang tinggal 1. Jadi min 1 sama dengan A plus B. Ini persamaan yang ketiga. Sekarang dari persamaan 2 dan 3 kita peroleh tadi persamaan 2-nya 5 sama dengan A min B. Persamaan 3-nya min 1 sama dengan A plus B. Ini kita tambahkan, berarti 5 tambah min 1, 4 sama dengan A tambah A 2A min B tambah B habis. Jadi 4 sama dengan 2A. A itu suatu bilangan yang belum diketahui. Jadi artinya 2 kali berapa atau belum diketahui hasilnya 4. Jadi A-nya sama dengan 4 dibagi 2, berarti 2. Sekarang dari persamaan 2 ini boleh pilih 2 atau 3. Saya ngambil persamaan 2 saja, jadinya 5 sama dengan A-nya kita ganti 2 dikurangi B. Berarti min B saya pindah jadi plus B sama dengan ini 5 saya pindah ke sini jadinya min 5. Berarti 2 kurangi 5 min 3. Jadi ABC-nya sudah ketemu, A-nya 2, B-nya min 3, C-nya min 4. Jadi fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A-nya kita ganti 2, berarti 2X kuadrat plus B, B-nya kita ganti min 3, berarti min 3X plus C, C-nya min 4. Jadi persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan 2X kuadrat min 3X min 4. Soal yang kedua, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada titik koordinat 4,0 dan min 3,0 serta melalui titik koordinat 2, min 10. Jadi di sini sudah kelihatan, di sini ada 0,0, memotong sumbu X. Berarti kita pakai rumus yang ada X1, X2 nya. Berarti X1 nya sama dengan 4, X2 nya sama dengan min 3. Ini X nya, ini Y nya. X nya 2, Y nya min 10. Rumusnya Y sama dengan A kali X min X1 dikali X min X2. Kita masukkan aja. Y nya min 10 sama dengan A nya, ini tujuan kita yang mau kita cari yang pertama kali. X nya kita masukkan 2, X1 nya kita masukkan 4. Jadi 2 min 4 dikali X nya tadi 2 min X2, berarti min kali min plus X2 nya 3. Berarti kita kurangkan dulu, berarti min 10 sama dengan A kali 2 kurangi 4 itu min 2, 2 tambah 3 5, min 2 kali 5 berarti min 10. Jadi A nya sama dengan min 10 dibagi min 10, berarti 1. Selanjutnya kembalikan ke fungsi awal, Y sama dengan A nya langsung kita ganti 1 dikali X min X1 nya kita ganti 4 dikali X, ini tadi min kali min berarti plus 3. Ini kenapa Y sama X nya tetap, karena kita tujuannya untuk menentukan fungsinya. Jadi kita hitung Y sama dengan ini 1 dikali beberapa pun
tidak pengaruh, berarti hasilnya yang ini. Kita kalikan aja, X kali X kuadrat, X kali 3 plus 3X, min 4 kali X min 4X, min 4 kali 3 min 12. Jadi Y sama dengan X kuadrat, 3 kurangi 4 itu min 1X, min 12. Jadi fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat min X min 12. Sekarang soal yang ketiga. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada koordinat min 2, 0 dan memiliki titik puncak pada koordinat 2, min 16. Titik puncak itu sama kayak titik balik. Jadi yang ada titik baliknya atau ada H, K-nya. Berarti titik baliknya langsung ini tadi 2, berarti hanya 2, K-nya min 16. Ini X Y-nya, berarti X-nya min 2, Y-nya 0. Tadi rumusnya Y min K sama dengan A kali X min H kuadrat. Kita masukkan Y-nya 0, min K, min kali min plus, berarti plus 16 sama dengan A. X-nya kita masukkan min 2, min H, berarti dikurangi 2 kuadrat. 0 tambah 16 itu 16, min 2 kurangi 2, berarti min 4, min 4 dikuadratkan, berarti 16, berarti A kali 16, berarti A nya sama dengan 16 dibagi 16, berarti hasilnya adalah 1. Setelah ketemu A, berarti kembalikan ke fungsi awal, jadinya Y sama X nya tetap, berarti Y K nya min 16, berarti dikurangi min 16, berarti plus 16 sama dengan A nya kita ganti 1 dikali X min H nya tadi 2 kuadrat. Berarti Y plus 16 sama dengan ini 1 kali berapapun, berarti yang hasilnya ini sendiri, berarti kita kuadratkan aja. X min 2 kuadrat itu artinya X min 2 kali X min 2, hasilnya adalah X kuadrat 2 kali min 2 min 4 X ditambah min 2 kuadrat 4. Jadi Y sama dengan ini 16 nya saya pindah, jadinya X kuadrat tetap min 4X tetap 4 dikurangi 16 min 12. Jadi fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X min 16. Yang keempat, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu Y pada koordinat 0,4 melalui titik koordinat min 1, min 1 dan memiliki sumbu simetri X sama dengan 2. Jadi kita pakai rumus fungsi kuadrat yang 3 titik tadi. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kita masukkan yang 0,4 dulu, berarti X nya 0, Y nya 4. Jadi Y nya 4, A kali 0 kuadrat plus B kali 0 plus C. Jadi 4 sama dengan ini 0 ditambah 0, 0 ditambah C berarti C. Ini kita anggap persamaan 1. Sekarang pakai yang min 1, min 1. Berarti X nya min 1, Y nya min 1. Berarti kita masukkan Y nya min 1 sama dengan A nya tetap, X nya kita ganti min 1 kuadrat plus B kali X nya min 1 ditambah C nya tadi ketemu 4, jadi langsung kita masukkan 4 plus 4 saya pindah jadi min 4, min 1 min 4 berarti min 5 sama dengan A kali min 1 kuadrat itu 1 kali A plus B kali min 1 min B. Jadi persamaannya min 5 sama dengan A min B. Ini persamaan yang kedua, saya beri nama yang kedua aja. Terus sekarang pakai yang sumbu simetri, X sama dengan 2. Sumbu simetri itu rumusnya min B per 2A, berarti min B per 2A sama dengan 2. Jadi min B sama dengan ini bagi, kalau pindah jadi kali 2A kali 2 itu 4A. Sekarang substitusikan ke persamaan yang kedua. Berarti min B nya kita ganti 4A. Jadi min 5 sama dengan
A, min B-nya kita ganti plus 4A. Jadi min 5 sama dengan A tambah 4A itu 5A. 5 kali berapa? Min 5, berarti A-nya sama dengan min 5 bagi 5, berarti min 1. Untuk min B tadi kan 4A, berarti min B sama dengan 4 kali min 1. Berarti B-nya sama dengan ini sama-sama dikali min 1, jadinya ini positif, ini dikali min 1 jadinya positif. Jadi B sama dengan 4. Jadi Y sama dengan tadi A-nya min 1, berarti min X kuadrat plus B-nya tadi 4, 4X plus C. C-nya tadi 4. Jadi fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 4. Sekarang soal yang kelima, soal tantangan. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 12,0, 0,3, dan 0,-2. Jawabannya tidak ada, karena fungsi kuadrat ini itu tidak mungkin. Kenapa? Karena memotong sumbu Y itu sebanyak 2 kali. Memotong sumbu Y-nya di mana? Yaitu di 0,3 sama 0,-2. Jadi ini tidak mungkin. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menonton videonya dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.